Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat-sehat semua ya. Baik, Ustaz siap-siap dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT karena senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita senantiasa dapat melanjutkan pertemuan pembelajaran dari hari ke hari, minggu ke minggu. Insyaallah pada hari ini pembelajaran PAI kita akan masuk materi tentang pergaulan bebas. Apa? Pergaulan bebas. Oke. Kita tengok di slide ya. Nah, namun sebelum masuk materi, ya, Ustadz minta semua tegak dulu. Tegak dulu. Ya. Kita renggangkan sesuatu yang sudah sempit-sempit. Ya. Bukan senam, tapi hanya sekedar ingin bergerak-gerak saja. Nah, oke. Ketika Ustadz mengatakan 1, tangan kirinya diangkat. Ya. 1, tangan kiri. Nah, kemudian ketika Ustadz mengatakan 2, tangan kiri diturunkan setengah. Ya. Ketika Ustadz mengatakan 3, turun seluruhnya. Nah, 4, angkat tangan kanan. 5, turunkan tangan kanan. 6, turunkan tangan kanan. Kemudian langsung tepuk begini. Allahu Akbar. Oke. Bisa? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allahu Akbar. Oke, duduk tangan. Baik. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih Anda semua. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas dan perbuatan zina. Namun sebelum ini dimulai, Ustadz ingin bertanya dulu, apa kaitan materi ini dengan materi sebelumnya? Ada yang bisa tak berjawab? Kaitannya dengan materi sebelumnya kan kita ada pelajaran mengenai akhlak mazmumah. Masih ingat? Apa contoh-contoh akhlak mazmumah yang lainnya? Ini? Apa contohnya? Udah lupa. Ya, hidup berpoya-poya. Hidup berlaku sombong dan seterusnya. Ini juga nanti masuknya ke bab akhlak mazmumah. Tapi ini lebih spesifik tentang larangan pergaulan bebas. Lanjut. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Ananda akan mendapatkan ini ya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, Ananda akan diharapkan mendapatkan membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, dengan baik. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, Ananda diharapkan mampu dan fasih membaca Al-Quran, hadisnya tentang pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga, Ananda diharapkan bisa menjelaskan isi kandungan, ya, ayat-ayat tentang larangan zina dan pergaulan bebas. Yang keempat, Ananda diharapkan mampu menganalisis ayat dan Al-Quran dan hadis tentang pergaulan bebas. Dan yang terakhir, Ananda diharapkan mampu membiasakan sikap untuk menghindari perbuatan-perbuatan
pergaulan bebas dan zina. Oke? Lanjut. Ustaz minta amati gambar ini terlebih dahulu. Nah, ya. Amati. Ya. Amati. Apa yang kalian amati dari gambar ini? Silakan. Ada 3 gambar. Ustaz nanti minta dari beberapa orang untuk menjawab. Ya. Amati dulu. Apa yang bisa kalian cermati dari 3 gambar ini? Ya. Dari 3 gambar ini coba diamati. Sudah siap? Oke. Ustadz minta dari Nasira Mutia. Coba sebutkan dari 3 gambar ini 1 gambar. Apa yang bisa kamu ceritakan? Kalau yang 3 gambar pertama, Ustaz, itu menggambarkan gara-gara pacaran kita bisa hamil. Oke, gara-gara pacaran kita bisa hamil akibat pergaulan bebas. Tepuk tangan untuk Nasira Mutia. Oke, itu yang pertama. Oke, yang kedua silakan Farel. Apa yang bisa kamu amati dari 3 gambar itu? Ada gambar kedua. Gambar kedua. Yang Terserah, yang mana? bisa memabukkan. Nah ini, apa yang bisa kamu amati dari sini? Nampak pesannya situ apa? Ayo. Adanya kalangan pelajar yang lagi mabukan minum minuman keras. Oke. Ini termasuk kategori pergaulan bebas. Betul ya, tepuk tangan untuk Farel. Nah, terakhir kita minta dari Raja. Nah, Raja, silakan Raja. Foto terakhir itu menggambarkan ini tawuran-tawuran dalam pergaulan bebas antara sekolah-sekolah. Oke. Gambar ketiga adalah jawaban Raja pergaulan bebas karena mereka terlibat tawuran antar pelajar. Nah, nampak semua ya? Berpakaian seragam sekolah semua dan ini memang rentan di kalangan para pelajar. Oke, betul ya? Tepuk tangan juga. Oke. Baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Apa saja kira-kira kegiatan-kegiatan termasuk dalam pergaulan bebas? Silakan angkat tangan yang mau jawab. Ayo. Rizky, yang pertama. Zina, betul. Lagi yang kedua. Joshua. Merokok, boleh. 3. Faiza. Narkoba, bagus. 4. Nyabu, boleh. Ya. Nyabu bagian dari narkoba, tidak apa-apa. Yang kelima apa lagi? Judi online. Apa lagi? Tawuran. Oke, semua jawabannya sudah betul dan bagus. Kita tengok ini jawabannya yang lebih simpelnya ya. Nah, yang pertama itu melakukan perbuatan pacaran yang mendekati kepada perzinahan. Yang kedua, mengkonsumsi miras, minuman keras ya. Yang ketiga adalah narkoba, narkotika dan bahan-bahan obat-obatan berbahaya. Yang keempat, tawuran. Tawuran antar pelajar kah, antar masyarakat kah, atau antar suku di belahan dunia manapun. Ini selalu terjadi. Kemudian adanya yang kelima, geng motor. Nah, ini khusus anak-anak muda saya yang terkait di geng motor, beli motor-motor gede, nanti gabung ada klub-klubnya. Kemudian ada klub malam. Nah, dan yang terakhir dan lain-lain sebagainya yang bisa kita cari informasi di luar sana. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh-contohnya nak ya. Ini ada gambaran orang sedang pacaran. Nah, dia berjilbab tapi pacaran. Dosa ya. Kemudian ada geng motor. Geng motor nanti yang mengakibatkan ujung-ujungnya ada pembegalan ya. Ini ada tawuran antar pelajar. Kemudian ada digerebek sedang mengkonsumsi miras, alkohol dan sejenisnya. Dan ini adalah seorang pelajar yang
sedang tertangkap lagi mengkonsumsi narkoba. Apapun jenisnya itu. Yang namanya narkoba, mau dia bentuk pil, serbuk, daun, dan seterusnya, tetap tidak diperbolehkan karena memang itu ada bahan-bahan dan obat-obat yang berbahaya. Next. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasannya. Larangan pergaulan bebas. Ya. Dalam Islam, kita sudah dijelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana yang halal, mana yang haram. Sudah jelas. Nah, jelas semuanya. Sejelas-jelasnya. Kenapa? Karena kita ada kitab pedoman yang disebut dengan Al-Quran dan hadis. Seluruh seluk-beluk kehidupan manusia sudah diatur dalam dua kitab ini. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Termasuk larangan pergaulan bebas ini. Seperti yang tertera di layar Ustaz ya. Ada dua dalil. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis. Nah, Ustaz minta satu orang bacakan ayat larangan pergaulan bebas. Silakan siapa yang mau? Oke, silakan Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ya. Terima kasih. Mutia sudah membacakan salah satu dalil tentang pergaulan bebas yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Apa artinya? Dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ini Al-Quran mengatakan, pedoman hidup kita, bahwa mendekati zina saja tidak diperbolehkan, apalagi sudah melakukannya. Sama halnya ketika Nabi Adam dulu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati pohon di dalam surga. Pernah dengar ceritanya ya? Wala taqraba hadhihi sajarah, kata Allah. Jangan sekali-kali kamu dekati pohon ini. Artinya apa? Ini larangan keras supaya kita jangan melakukannya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai kita mau melakukannya. Kemudian dalam hadis Nabi dikatakan, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni al-abdu hina yazni wa huwa mu'min wa la yasrif hina yasrif wa huwa mu'minun wa la yasrif hina yasrab wa huwa mu'minun la yaqtul wa huwa mu'min. Ya, artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang berzina, seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamar ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah dia membunuh sedangkan dia dalam keadaan beriman. Ini tentang hadis larangan pergaulan bebas. Oke. Kita lanjutkan. Beda ilmu tajwidnya. Kita beda ilmu tajwid yang ada di dalam surat Al-Isra ayat 32 tadi. Oke. Yang pertama, kata-kata zina innahu. Ya. Az-zina innahu. Kalimatnya di sini terdapat nama bacaan, hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil. Ada sebabnya. Kenapa? Ada mad bertemu dengan hamzah di lain kata. Ya, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam lain kata. Ya, panjang bacanya berapa? Boleh 2 harokat, boleh sampai 4 harokat. Ya, lanjut. Yang kedua, innahu. Innahu. Bacaannya innahu di sini disebut dengan hukum bacanya gunnah. Nun yang bersyiddah. Nun yang bertasdid.
Ya, hukum bacaannya ditekankan. Cara baca ditekankan, ditahan lama. Innahu. Seolah-olah dua ketukan cukup. Innahu. Ya. Sebabnya apa? Karena ada nun yang bertasydid. Yang ketiga ada fahisyatau wasa'a. Ya, fahisyatau wasa'a. Ada ta marbuto berharokat tanwin. Nah, fathatain ya. Tanwin fathatain bertemu dengan huruf waw setelahnya. Hukum bacaannya disebut dengan idgham bi gunnah. Ada berapa huruf idgham bi gunnah? Ada 4, betul. Ya, waw, mim, bagus. Pada contoh ini tanwin bertemu dengan huruf waw. Cara membacanya didengungkan, dilamakan sama dengan in tadi. Ya. Fahisyatau wasa'a. Tau lebih kurang 2 harokat. Yang terakhir ada kalimat wasa'a. Apa? Wasa'a. Nah, ya, kalimat wasa'a ini kalau kita tengok dalam ilmu tajwid namanya adalah mad wajib muttasil, di mana ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata. Nah, pada satu kata. Jadi kalau kita tengok perbedaan dari mad wajib dengan mad jaiz, sama-sama tadi bertemu dengan mad tabi'i, bertemu dengan hamzah. Kalau mad wajib terdapat dalam satu kata, sedangkan mad jaiz terdapat dengan 2 kata atau kata yang berbeda. Nah, itu perbedaannya. Lanjut. Kita masuk ke makna kosakata yang tadi. Wala taqrabuz zina. Nah, ya. Terdapat beberapa kata-kata yang sudah Ustaz penggal-penggal yang bisa nanti kalian pelajari. Ini cara bagaimana kita menerjemahkan Al-Qur'an. Jadi kalau kita nampak ayat Al-Qur'an nanti tak perlu kita tengok terjemahan bawah langsung. Tengok kata demi kata dulu. Yang pertama ada wala. Wala artinya dan janganlah. Dan janganlah. Yang kedua, taqrabu. Taqrabu artinya kamu mendekati. Berasal dari kata qoroba. Artinya dekat. Ya, taqrabu. Ini fi'il amar. Ya, fi'il amar ya. Kamu mendekati. Yang ketiga, zina. Nah, zina. Sama-sama artinya sudah tahu ya. Zina artinya tetap zina. Karena ini sudah menjadi bahasa serapan di dalam bahasa Indonesia. Kemudian innahu. Innahu artinya sesungguhnya. Sesungguhnya. Yang ke selanjutnya fahisyah. Fahisyah artinya perbuatan keji. Wasa'a sabila. Jalan yang paling buruk. Nah, jadi kalau kita ingin menerjemahkan Al-Quran, lebih baik pakai kalimat-kalimat mufradat atau penggalan-penggalan kata seperti ini. Nah, jadi kalau kita sudah paham, apapun ayatnya kita tidak ada Quran terjemahan bisa kita artikan. Tapi jangan sampai salah mengartikan. Ya, ini juga membantu kita nih ketika kita ingin memberi nama anak, memberi nama adik dalam bahasa Arab. Ya, harus kita betul-betul memahami makna dari kata-kata dalam bahasa Arab. Terkhusus adalah kata-kata dari Al-Quran. Oke? Selanjutnya. Nah, kita tengok. Apa sih isi kandungan yang terdapat dalam ayat dan hadis ini? Yang pertama, Quran surat Al-Isra ayat 32. Coba Rizka, tolong Ustaz bantu bacakan. Yang pertama, suaranya lantang ya nak. Pertama, Allah melarang kita mendekati zina. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinahan. Oke, lanjut. Ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat buruk, keji. Dan yang keempat, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Ya, oke. Terima kasih ya Rizka. Kita ulangi, Ustaz tengok. Yang pertama, Allah melarang kita mendekati perbuatan zina. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk
mencoba-coba menormalisasikan perbuatan zina. Mencari alasan untuk melakukan perbuatan zina. Ya, ini kata-katanya wala taqrabu. Jangan sekali-kali kamu mendekati. Mendekati saya tidak boleh, apatah lagi kalau kita sampai melakukannya. Apa cara orang pada hari untuk melegalkan perbuatan zina itu? Salah satunya membolehkan pacaran. Kira-kira boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Oke, tidak boleh ya, sepakat ya. Sepakat pacaran tidak boleh, makanya pacaran merupakan pintu gerbang untuk seseorang melakukan perbuatan zina. Ketika kita ingat pacaran, ketika ingin melakukan pacaran, ketika ingin berteman dengan lawan jenis dengan kategori pacaran, ingat ayat ini. Wala taqrabu. Nah, jangan sekali-kali kamu dekati perbuatan zina meskipun hanya sharing dengan chat-chatan ya. Kemudian hanya bertukar nomor, kemudian ngajak makan di luar, berbuat tugas bersama-sama. Tetap yang namanya sudah berkumpul dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, nanti ingat ya, orang ketiganya adalah syaitan yang akan membawa kita membuka pintu-pintu kemaksiatan yang akan berujung kepada suatu perzinahan. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina. Jadi kita Islam itu sudah diatur sedemikian rupa. Ya, kita ini lahir dalam keadaan suci dan insya Allah akan kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Makanya diatur sedemikian rupa. Al-Quran turun untuk memberikan petunjuk. Al-Quran turun untuk meluruskan perbuatan-perbuatan manusia. Supaya jangan sampai berbelok-belok kemana-mana. Ya, makanya larangan mendekati zina ini merupakan tindakan supaya kita tidak sampai kepada perbuatan zina. Yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan perbuatan yang sangat buruk sekali. Nah, ya. Pernah kita mendengarkan sesuatu yang buruk? Sesuatu buruk pasti kita tidak ingin. Ketika kita melakukan perbuatan zina, kita ingat, ini adalah perbuatan yang tidak baik. Ini perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang pelajar. Makanya dari pemerintah kita memasukkan kurikulum tentang larangan perbuatan zina agar generasi-generasi anak bangsa Indonesia ini selamat dari perbuatan-perbuatan dan pergaulan-pergaulan bebas. Yang terakhir, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Ya, hari ini sangat meresahkan bagi kita. Pergaulan bebas terjadi di mana-mana. Ya, baik itu umum, orang awam, kalangan pelajar, seterusnya. Berzina, pacaran, membuli, merokok, tawuran, konsumsi narkoba, bahkan sampai dengan tindakan kriminal membunuh. Wah, ya ini tidak asing lagi pada hari ini. Kenapa terjadi? Yang pertama, menurut Ustadz ini minim dangkalnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dangkalnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terpengaruh dengan sosial media pada hari ini. Ya. Ya, Ustadz yakin nih, semua kalian pasti punya sosial media yang beragam-ragam. Ada IG, Facebook, TikTok, apalagi? Dan seterusnya. Ini pasti punya semua. Tidak ada yang tidak punya. Oleh karena itu, pandai-pandailah untuk bermain sosial media agar jangan terjerumus kepada pergaulan bebas. Lanjut ya. Nah, nih. Kita tengok pergaulan bebas itu apa sih, Ustaz? Nah, ya. Pergaulan bebas. Secara pengertian ada dua. Pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Nah, secara bahasa, pergaulan bebas itu terdapat dua kata. Pergaulan dan bebas. Pergaulan itu artinya adalah proses interaksi antar satu individu dengan individu yang lainnya. Sedangkan bebas adalah terlepas dari kewajiban
aturan-aturan dan norma. Sedangkan menurut istilah, pergaulan bebas itu artinya adalah bentuk perilaku yang menyimpang, yang melewati batas norma dan kewajiban. Ya, batas norma dan kewajiban. Kita sebagai seorang manusia tentu harus berinteraksi, ya nak? Tidak ada manusia yang tidak ingin berinteraksi. Ya, siapapun orangnya. Ada Ustadz orang yang tidak mau berinteraksi. Apa namanya tuh? Orang yang suka menyendiri. Introvert. Tapi dia masih butuh orang lain untuk berinteraksi. Sekurang-kurangnya adalah orang tuanya. Ya enggak? Kenapa? Karena memang sejatinya manusia itu butuh berinteraksi dengan orang lain. Ya, karena kita butuh berinteraksi dengan orang lain, makanya kita harus bergaul. Bergaul harus ada batasannya. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang suka berpergaulan bebas. Kemudian ciri-ciri pergaulan bebas. Kita tengok. Yang pertama, Faiza, coba baca pertama Faiza. Ciri pergaulan bebas. Ya, perbuatan yang menghambur-hamburkan uang. Kenapa pergaulan bebas menghambur-hamburkan uang? Karena kalau sudah nongkrong bersama teman-temannya, duduk bersama kelompoknya, itu nanti akan ada bisikan-bisikan. Sekurang-kurangnya, yuk main judi yuk. Yuk minum yuk. Apa lagi? Yuk mengkonsumsi narkoba yuk. Dari mana uangnya? Ada uang jajan yang disisihkan sehingga dia hambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal orang tua sudah susah mengumpulkan uang untuk membiayai kehidupan kita dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kita hambur-hamburkan uangnya. Ini untuk kalangan pelajar. Kalau masyarakat umum seperti itu juga, kadang anak istrinya tidak diberikan nafkah hanya untuk berpoya-poya, menghamburkan uang karena pergaulan bebas. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan tanpa mempedulikan benar dan salah menurut agama. Ini benar. Ketika seseorang sudah terlibat pergaulan bebas, mereka tidak akan tahu ini benar atau salah. Ini boleh atau tidak. Kenapa? Mata hatinya sudah tertutup dari yang namanya kebenaran. Ini ciri-cirinya ya. Yang ketiga, perbuatan huru-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. Ketika kita sudah minum satu kali, mengkonsumsi satu kali, maka kita ingin kedua kali. Nah, kalau sudah dua kali, nanti akan ada rasa candunya. Kalau sampai berkali-kali candu, ketika kita tidak menemukannya, maka kita akan menyakiti diri kita sendiri. Kita tengok ya, para orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang dilakukannya? Mereka mengiris-iris ini kan. Wah, kenapa? Karena narkoba sudah bercampur dengan darahnya. Ketika tidak mendapatkan, istilah sakau ya. Sakau ya. Nah, ketika dia tidak mendapatkan, maka darahnya ini akan diminumnya sebagai pengganti. Na'udzubillahi min zalik. Yang keempat, perbuatan yang memperlihatkan antara aurat antar lawan jenis. Nah, ciri-cirinya suka memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Yang perempuan keluar tidak pakai jilbab. Yang laki-laki suka memamerkan body. Apa namanya itu? Yang petak-petak kata orang tuh. Sehingga nampak pusatnya. Nah, itu kan aurat ya. Apalagi perempuan nih. Nah, perempuan tinggal foto, selfie, tak berjilbab, julur lidah, langsung kirim ke sosmed. Itu nanti akan mengundang pergaulan bebas. Nanti ada saja orang yang menchat kita. Nanti ada saja orang menghubungi kita. Yai, ketemuan yuk. Ya. Dari situ akan tumbuh pergaulan bebas dan akan berujung kepada suatu perbuatan zina. Oke? Nah, lanjut. Larangan pergaulan bebas, contoh-contoh pergaulan bebas. Nih, yang tadi di awal sudah juga ya. Larangannya satu, seks bebas. Bergonta-ganti pasangan. Ya, orang-orang yang sudah melakukan seks bebas ini akan terpapar dengan penyakit HIV. Yang hari ini sampai detik ini belum ada obat untuk menyembuhkannya. Ya, belum ada sama sekali obat untuk menyembuhkan yang namanya HIV. Maka kita hindari.
Allah tuh sayang sama kita. Agama kita sudah mengatur dengan baik. Jangan dilakukan sesuatu yang tidak baik. Yang kedua, mengkonsumsi narkoba. Narkoba, kalau kita bolak-balik dalam Al-Quran itu, tidak ada ayat yang spesifik menjelaskan tentang larangan narkoba. Yang ada itu apa? Larangan mengkonsumsi khamar. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansopu rijisum min amalis syaiton. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya mengkonsumsi khamar itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka hindarilah olehmu. Kenapa narkoba dikaitkan dengan khamar? Karena memiliki ilat hukum yang sama. Sama-sama merusak akal pikiran. Kita diciptakan sebagai insan yang kamil, insan sempurna. Dalam surah At-Tin Allah katakan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, termasuk kesempurnaan akal. Jangan sekali-kali kita rusak dengan hanya kepentingan dunia, dengan mengkonsumsi narkoba dan mengkonsumsi minuman keras. Yang ketiga, pergaulan malam. Ya, pergaulan malam. Sehingga banyak pelajar pada hari ini yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan suami istri yang tidak baik. Ya, pergaulan bebas di luar sana. Bahkan ada juga di berita-berita banyak ya, seorang pelajar hamil. Ya, habis dihamili ditikam. Terjadinya pembunuhan ini kenapa? Karena terdampak pergaulan bebas. Kira-kira kalau ditanya kepada kita mau enggak terjerumus kepada pergaulan bebas? Semua kita pasti mengatakan tidak. Tapi sedikit demi sedikit kita sudah mulai banyak melangkah kepada arah pergaulan bebas. Karena kita adalah sekolah Islam, jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan bebas, pergaulan bebas. Selanjutnya, sebab terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama ya, dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. Ya. Yang kedua, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan bebas. Nah, ya. Kira-kira siapa yang tidak mau gaul? Semua kita ingin gaul kan? Nah, gaul itu boleh, tapi jangan sampai terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Gaul itu mesti, karena kalau tidak gaul kita tidak punya bestie. Nah, ya kan? Gaul itu harus dalam kehidupan sehari-hari, tapi ingat ada aturan-aturan dari ilahi. Yang ketiga, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. Ya, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. Ketika kita tidak mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua, maka seorang pelajar banyak yang curhat kepada orang lain. Ketika curhat kepada orang lain, ada dua kategori. Dapat orang yang betul-betul tepat, dapat orang yang tidak tepat. Kalau dapat orang yang tepat, pasti kita diarahkannya kepada kebaikan. Kalau dapat orang yang tidak tepat, pasti kita diajaknya untuk sesuatu yang tidak baik. Ini saya contohkan lah ya. Umpamanya Bagas. Ada terjadi konflik di dalam rumah mereka. Orang tuanya, sehingga Bagas tidak bisa mengadu, tidak bisa curhat. Curhatlah Bagas sama temannya yang bernama Farel. Nah, Farel ini orangnya rajin ke masjid. Nah, ya. Rajin ke masjid. Al-Quran itu tidak pernah lepas dari tangannya. Nah, ya. Ketika curhat sama si Farel akan mengarahkan, gas, mesti seperti itu orang tuamu, tetap orang tuamu. Jangan pernah engkau kasari, jangan cari perhatian di luar dari keluarga. Maka Bagas akan kembali pulang ke rumah. Nah, ketika Bagas curhat sama Rizky kebetulan adalah orang yang betul-betul sudah tersebut namanya di mana-mana. Suka mencuri barangkali ya. Suka pacaran. Suka minum-minuman. Ketika Bagas bercurhat sama Rizky mendapatkan angin segar. Ini saya dapat teman baru nih. Nah, sehingga gas, ayo gas, kita keluar malam.
Kita mabuk-mabukan, enjoy, nikmati hidup ini selagi masa muda. Nah, kalau ada seperti ini kita openkan, kita ikuti, maka kita akan terjerumus kepada pergaulan bebas yang akan menjerumuskan diri kita sendiri. Yang keempat, ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Ketika ada kemaksiatan pada diri kita dan lingkungan kita, tugas kita adalah untuk menyampaikannya. Ya, dalam hadis Nabi pernah dikatakan ya, artinya begini ya. Apabila terjadi kemungkaran di depan matamu, kata Nabi, falyughayyir, maka cegahlah, maka ubahlah, maka sampaikanlah. Dengan apa? Dengan kekuasaanmu. Nah, ya, fa illam yastati, kata Nabi, kalau kamu tidak sanggup, fa bilisani. Sampaikanlah dengan ucapan. Maksudnya nasihatilah. Kalau tidak juga mempan, fa biqalbi. Maka jauhilah perbuatan itu dengan hati kita. Ya. Zalika at'aful iman. Itu pun adalah serendah-serendahnya iman. Makanya kita dianjurkan watawasau bil haq, watawasau bis sabri. Saling nasihat, menasihati dalam kebenaran dan saling nasihati dalam kesabaran, ya, agar terciptanya kepedulian terhadap lingkungan sekitar sehingga kita bersih dari yang namanya kemaksiatan. Yang terakhir, tidak memahami akibat dan bahaya dari pergaulan bebas. Nah, kita selaku pelajar pada hari ini di mana-mana sekarang sudah mendapatkan penyuluhan terhadap bahaya pergaulan bebas, bahaya perzinahan, bahaya mengkonsumsi khamar, mengkonsumsi narkoba. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita mengatakan bahwa saya tidak tahu. Saya belum tahu informasi ini. Nah, ya, tidak ada alasan. Oleh karenanya, kita sebagai seorang pelajar jangan sampai terjerumus kepada pergaulan bebas. Oke. Ini slide terakhir, Ustadz. Akibat pergaulan bebas. Ada 3 kategori. Yang pertama, untuk diri sendiri. Yang kedua, bagi keluarga. Yang ketiga, bagi masyarakat. Yang pertama, coba bacakan si Riri. Apa sih akibat pergaulan bebas pada diri sendiri, Riri? Ya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Riri ya. Nah, yang pertama kata Riri tadi apa? Ketika kita melakukan perbuatan pergaulan bebas, apa dampak pada diri kita sendiri? Yang pertama itu pasti rasa taat beribadah kita itu berkurang. Nah, ya. Karena ketaatan itu berkurang ketika kita melakukan perbuatan maksiat. Pergaulan bebas maksiat apa tidak? Maksiat. Nah, maksiat dong, ya kan? Nah, jadi ketika kita melakukan pergaulan bebas, maka kita akan malas beribadah. Yang kedua, hidup ini terasa hampa. Hati ini terasa gundah gulana. Kemudian mental kita tidak stabil. Ya, mental kita tidak stabil lagi. Karena sudah mulai tertanam bintik-bintik hitam dalam hati kita. Ya. Kemudian gaya hidup kita sudah mulai berpoya-poya. Kemudian kesehatan terus menurun. Ya, yang dulunya Farel ketika dia masih muda, energik, semen 2 sak bisa diangkat sekaligus ini. Sini satu. Tapi ketika hidup pergaulan bebas, mengkonsumsi narkoba, melakukan kemaksiatannya di mana-mana yang menyebabkan turunnya kesehatan. Sehingga yang dulunya para kuat menjadi lemah. Terakhir ada pasti bertambahnya dosa. Kemudian bagi keluarga, silakan bacakan Bagas. Bagi keluarga. Mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Oke, baik. Dah. Untuk akibat bagi keluarga, tentunya akan tertanam dalam diri keluarga kita rasa kecewa. Kenapa? Kecewa orang tua kita, kecewa famili kita
karena anaknya sudah terlibat pergaulan bebas. Padahal orang tua menyekolahkan kita dulu dengan harapan bisa mengangkat derajat keluarga dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Tapi dengan sayang, ketika melakukan pergaulan bebas, maka harapan itu sirna, timbullah sebuah kekecewaan. Selanjutnya muncul perasaan menyesal. Menyesal orang tua kita. Kemudian orang tua kita pun merasa gagal dalam mendidik anak. Ya, dan juga terakhir adalah gagal mereka mendapatkan investasi akhirat. Karena dalam hadis Nabi dikatakan ya bahwa ada 3 amalan yang tidak akan putus amalnya meskipun sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah meninggalkan anak yang soleh soleha yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana anak akan mendoakan kedua orang tuanya jika sudah terlibat pergaulan bebas? Jangankan untuk berdoa, untuk menyelamatkan diri sendiri tidak sanggup. Jangankan untuk berdoa kepada orang tuanya, mendoakan diri sendiri saja tidak bisa. Kenapa? Karena hari-harinya, waktunya sudah habis untuk pergaulan bebas. Dan yang terakhir, bagi masyarakat. Coba bacakan Razik. Bagi masyarakat, Ya. tampaknya pelanggaran norma agama dan masyarakat, munculnya permusuhan menjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Oke, baik. Ya. Yang ketiga, dampak kepada masyarakat. Yang pertama tentunya merebaknya pelanggaran. Maraknya pelanggaran yang akan muncul. Seperti tadi ya, ada pembegalan ya, ada tawuran, dan seterusnya. Kemudian munculnya permusuhan dan meningkatnya tingkat kriminalitas yang dapat mengganggu ketenangan di dalam masyarakat. Ya, jadi 3 dampak akibat pergaulan bebas ini mudah-mudahan jangan pernah sampai terjadi pada diri kita. Oke? Nah, dari materi-materi ini Ustadz nanti akan bentuk 3 kelompok ya untuk menyelesaikan tugas-tugas kita ya. Oke? Sekarang Ustadz mau bagi kelompok ya. Kelompok yang Ustadz tunjuk untuk membentuk kelompoknya. Kita buat 3 kelompok ya. Kelompok 1 silakan berapa di sebelah kanan Ustadz. Langsung bentuk kelompoknya. Nah, Ikhlas dan kawan-kawan. Kelompok 2 di sini menghadap. Kelompok 3 menghadap pula tempatnya. Nah, ya. Nah, ya. Sudah? Ustadz berikan waktu lebih kurang 10 menit ya. Ustadz berikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugas kelompok ini ya. Ustadz bagikan lembar kerjanya. Ya. Nah. Perhatikan untuk instruksinya ya, di depan tengok ya. Tulis nama kelompoknya. Kita ambil nama kelompoknya adalah nama-nama tokoh-tokoh dalam Islam. Terserahlah, tokoh pendidikan boleh, tokoh perjuangan boleh, penting tokoh-tokoh dalam Islam. Ya. Kemudian kalian cari ya di Al-Qur'an sesuai apa yang saya ajarkan tadi. Baca dan pahami ayat surah Al-Isra ayat 32. Kemudian pecahkan ayat-ayat itu menjadi kata per kata. Seperti saya tampilkan tadi nak ya. Kemudian tulislah arti ayat di dalam LKPD yang telah ditunjukkan. Yang ketiga, gabungkan arti itu menjadi sebuah kalimat bermakna. Dah, paham tum? Paham tum? Oke, mulai dari sekarang 10 menit waktunya. Dipersilakan. Ya. Sini. Tulis kata demi kata. Ya.
Tengok aja yang di depan. Ambil wala. Ya. Berkata-kata saja. Wala itu janganlah terprobu kamu mendekati sinar Abel. Lahu sungguh. Hafal kan? Baik, sudah ada selesai belum? Masih ada beberapa menit lagi. Cukup surah Al-Isra-nya aja ya, ayat 32. Ini udah. Ini. Ya. Udah siap? Belum?
Oke, baik. Kita stop ya. Dah selesai ya. Dah, kita selesai. Ustadz minta perwakilan satu kelompok tegak di kelompok masing-masing untuk menyampaikan hasil dari tugas yang telah Ustadz sampaikan tadi. Ya, sebutkan tadi nama kelompoknya, kemudian bacakan kata per kata dengan artinya, kemudian bacakan arti keseluruhan. Ada 3 berarti ya. Yang pertama tadi sebutkan nama kelompoknya. Yang kedua, bacakan ayat perkatanya. Dan artinya ya. Yang ketiga, bacakan arti secara keseluruhannya. Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, sebutkan, jangan lupa nama kelompoknya apa? Tegak. Ya. Tegak ke sini. Perhatikan kelompok lain ya. Ya, dengan suara lantang. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ibu Abbas yang terdiri dari Ikhlas, Dika, Audi, Nasila, Kaila, dan Raja. Arti perkata Quran Surat Al-Isra ayat 32. Wala yang artinya dan janganlah, taqrabu yang artinya kamu mendekati, zina yang artinya zina, innahu artinya sungguh, fahisyatan artinya perbuatan keji, wasa'a sabila artinya jalan paling buruk. Arti keseluruhan Quran Surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, terima kasih kelompok 1, kelompok Ibnu Abbas. Oke, baik. Kita masuk ke kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Sini maju. Nah, perhatikan ya, kelompok 2. Sebutkan nama kelompoknya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Umar bin Khattab yang anggotanya bernama Razik, Joshua, Farel, Ulfa, dan Nazar. Kata dalam ayat wala artinya yaitu adalah dan janganlah. Taqrabu artinya kamu mendekati. Zina artinya zina. Innahu artinya sungguh. Kana fahisyatau perbuatan keji. Wasa sabila artinya jalan yang buruk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan lagi. Oke, baik. Ya. Silakan kelompok 3. Kelompok 2 tadi namanya Umar bin Khattab. Kelompok 3, silakan. Nah, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok Al-Ghazali yang beranggotakan Farel, Bagas, Rizky, Raja, Iza, Ika, Mutia, dan Rizka. Ya, lanjut. 1. Wala, artinya dan janganlah. 2. Taqrabu, artinya kamu mendekati. 3. Zina, artinya zina. 4. Innahu, artinya sungguh. 5. Fahisyatan, artinya perbuatan keji. 6. Fasa sabila, jalan paling buruk. 2. Arti keseluruhan ayat. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada seluruh perwakilan kelompok ya yang sudah menjawab tugas LKPD ini. Ya, kita tadi disuruh untuk menemukan ayat-ayat, potongan ayat dan mengartikan ayat secara keseluruhan, khususnya surah Al-Isra ayat 32. Apa tadi bunyi ayatnya? 1, 2, 3. Bunyi ayatnya? Wala taqrabuz zina innahu kana
fahisyatau sabila. Artinya, dan janganlah kamu, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan sangat buruk. Deh, bagus. Semuanya sudah bisa mengartikan kata demi kata surah Al-Isra ini. Mudah-mudahan juga nanti ke kata-kata dalam ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Lanjut ya. Ustadz ingin meminta ini pertanyaan dari Ananda. Ada 2 pertanyaan dari Ustadz. Yang pertama ya, bagaimana perasaan Ananda saat mempelajari materi pergaulan bebas ini? Silakan satu orang. Ya, kelompok apa tadi? Kelompok Umar bin Khattab, silakan. Kelompok Umar bin Khattab, tegak. Nah, apa perasaan kalian ketika mendapatkan materi seperti ini? Silakan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Ya. Alhamdulillah setelah Ustaz memberi materi ini kami merasa lega dan senang karena pada era-era saat ini kami sangat membutuhkan adanya materi pergaulan bebas ini. Dan pastinya kami harus waspadai dan menghindari. Oke, baik. Nah, ya. Dari salah satu jawaban teman kalian mengatakan senang ya, lega mendapatkan materi ini. Kenapa? Karena dewasa ini ya, di kalangan pelajar sudah banyak yang terpapar dengan pergaulan bebas. Untuk itu, dengan adanya materi ini, maka kalian harus lebih waspada dan bisa menghindarinya. Ya, boleh. Tepuk tangan untuk kelompok. Nih. Selanjutnya, pertanyaan kedua ya. Kira-kira apa tantangan yang kalian temui saat mempelajari materi ini? Silakan kelompok mana? Kelompok Ibnu Abbas tadi ya. Kelompok Ibnu Abbas, silakan. Suaranya agak lantang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangannya tuh banyak kan. Salah satunya kan kami semua punya media sosial. Ya. Jadi media sosial ini mudah untuk membuka pintu pergaulan bebas. Terus pengaruh dari teman juga. Pengaruh dari teman juga. Lingkungan. Sama kepedulian keluarga. Kepedulian terhadap keluarga. Oke, baik. Itu saja. Oke, terima kasih kelompok Ibnu Abbas ya sudah menjelaskan bahwa apa tantangan yang ditemukan dalam pembelajaran ini. Yang pertama tadi tantangan di era digital ini ya, teknologi canggih. Tentu kita semua bermedia sosial. Ini tantangan utamanya. Ketika para pelajar sudah memiliki media sosial, maka akan rentan masuk ke dalam pergaulan bebas melalui media sosial. Untuk itu harus dihindari. Yang kedua tadi pengaruh teman ya. Ikhlas? Pengaruh teman, bisik-bisik teman, ya, bisik-bisik tetangga katanya kan. Yang ketiga, kurang peduli dari pihak keluarga. Nah, ya, kalau ini sudah kita temukan, maka tantangan ini harus kita hadapi dan harus kita lewati secara bersama, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Kemudian untuk materi ini, ya, ini kan materi pergaulan bebas, nak ya. Ustadz berharap kepada Ananda semua, cermatilah dan sikapilah setiap tindak tanduk perbuatan kita. Waspadailah juga diri kita, karena pergaulan bebas itu akan ada di mana-mana. Tinggal diri kita lagi, bagaimana cara kita untuk menjaganya. Ya, menjaga agar kita tidak sampai terjadi ke dalam pergaulan bebas. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini yang dapat saya sampaikan, Allah SWT mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas karena perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaatnya. Maka dari itu wajib kita untuk menjauhi, wajib kita untuk menghindari, dan solusinya adalah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat yang akan menyebabkan kita kepada pergaulan
bebas. Oke? Itu saja pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Ada kira-kira? Sudah paham semua? Sudah paham semua. Baik. Terima kasih atas waktu yang telah Ananda berikan. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan bisa juga betul-betul kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya adalah larangan perbuatan khusus perbuatan zina. Hari ini khusus perbuatan pergaulan bebas ya. Kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.